Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin terkait dengan pro kontra terkait dengan metode top down. Seperti yang kita tahu, top down fokusnya adalah melihat secara global terlebih dahulu, melihat secara eksternalnya terlebih dahulu, baru kita bawa ke dalam internal. Memang bagus menggunakan metode ini, tapi harus diketahui bahwa semua metode memiliki pro kontranya masing-masing, termasuk dengan top down. Kita masuk ke pro-nya dulu nih, atau misalnya apa sih keuntungan dari yang namanya top down approachment atau pendekatan top down. Ada 3 yang sebenarnya ada banyak sekali terkait dengan apa saja pro-nya, cuman kita simpelkan deh. Intinya ada 3 pro atau 3 keuntungan menggunakan metode ini. Yang pertama, reduce variability, yang artinya ketika kita tahu kondisi pasar seperti apa, kita tahu apa yang diinginkan pasar, kita tahu marketnya gimana, pangsa pasarnya gimana, kita tahu trennya seperti apa, kita bisa mengurangi dengan opsi-opsi yang mungkin mengakibatkan kita menjadi kurang menguntungkan. Misalnya seperti ini, kalau kita sudah tahu kondisi pasar, apa yang diinginkan oleh konsumen itu mencari value-nya apa, terus kira-kira pemasarannya seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kita bisa langsung nembak nih kasarannya kita, atau memproyeksikan bahwa ini loh yang akan kita kerjakan, ini loh tujuan kita. Kita nggak usah kayak lebih uji coba lagi deh dengan kondisi yang ada. Setidaknya kita sudah tahu, oh pasar arahnya ke sini nih, pasar arahnya ke A, pasar arahnya ke B. Ya udah, kita nembaknya langsung ke A atau ke B aja. Jadi mengurangi variabilitas yang mungkin akan mengurangi atau mengakibatkan kerugian bagi atau kurang menguntungkan bagi perusahaan atau si bisnis ini. Nah, yang kedua, dari segi top down sendiri, ini sistemnya adalah mendapatkan hasil yang lebih cepat. Dalam artian kenapa? Karena kita fokus dari sisi eksternalnya, kita melihat kondisi pasar seperti apa. Kalau udah tahu kondisi pasar, kita melakukan observasi segala macam, itu akan mendapatkan hasil lebih gampang dibandingkan kalau kita harus mendetail lagi yang namanya dari segi internal. Kenapa? Kalau kita dari sisi internal, kita melihat pertama, kita melakukan analisis dari segi finansial. Kita mau ngomongin tentang proyeksi. Nah, kita ngomongin tentang income deh yang gampang. Ngomongin income berarti nanti berkaitan dengan cost. Oke, kita melakukan analisa income, habis itu kaitannya sama cost. Cost nanti akan ada variable cost, ada fixed cost. Dari fixed cost lagi ada lagi, yang itu memakan waktu cukup lama. Simpelnya kayak gini, kayak teman-teman mau bersihin kamar. Oke, hari ini aku niat bersihin kamar. Nah, bersihin kamar pertama, beresin tempat tidur, terus sapu kolong meja. Ternyata di kolong meja ada baju kotor, kita masukkan ke dalam mesin cuci, mau dicuci. Ternyata di mesin cuci ada baju yang belum dijemur, kita jemur. Jadi intinya, ketika melakukan analisis sesuatu akan melebar kemana-mana. Itu kebalikannya kalau kita menggunakan bottom up. Nah, kalau top down, ya udah kita melihat secara global seperti apa, baru tarik ke dalam. Makanya, waktu yang dihasilkan dalam menggunakan metode ini cenderung lebih cepat dibandingkan dengan bottom up. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang sering sekali dilakukan menggunakan metode ini adalah mereka akan menghasilkan proyeksi yang optimis. Jadi kita kan gambaran, oke, pasar menginginkan ini, kita optimis deh, pasti akan bisa mendapatkan pangsa pasar, apa yang diinginkan konsumen kita tawarkan. Jadi misalnya, oh berarti estimasi penjualanku kira-kira segini, habis itu revenue-ku segini, unit cost-ku segini, segala macam bla 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 bla. Kita akan lebih optimis dalam hal perencanaan atau proyeksi. Akan tetapi kadangkala itu menjadi kelemahan juga, menjadi kontra juga, bahwa ketika kita melakukan proyeksi dari segi startup, khususnya startup, mereka optimis nih ketika membuat proyeksi keuangan menggunakan top down, tapi satu sisi terlalu optimis yang mengakibatkan gak akurat, kurang akurat, dan mungkin terlalu sulit untuk digapai. Itulah kelemahan top down. Karena kita kayak, oh kita optimis pasti bisa, setelah jalanin gak bisa. Otomatis proyeksi yang kalian buat sudah sedemikian rupa terbuang sia-sia. Kayak nggak tepat lah kasarannya. Karena apa? Terlalu optimis. Optimis penting, tapi harus dipastikan dengan realitanya seperti apa. Nah, yang kedua, kontra dari top down ini adalah sedikit sulit dilakukan atau digunakan untuk perusahaan yang kecil, terutama startup. Karena apa? Kita nggak punya data, kita nggak punya data historical, kita nggak punya data secara tahu pangsa pasarnya gimana, tahu pangsa pasar dari mana, kita harus observasi lagi, tahu trennya dari mana, kita nggak punya data sama sekali. Sehingga akan sulit dilakukan atau digunakan top down ini untuk si perusahaan yang kecil.
Nah, di sisi lain, top down ini memang sangat bagus ya bagi sebuah proyeksi, akan tetapi top down nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya mau pengen yang benar-benar powerful, top down ini harus diimbangi dengan ya udah disokong dengan bottom up. Jadi istilahnya berdiri sendiri bisa, akan tetapi tidak terlalu powerful karena kita melihatnya secara global aja tanpa detail yang lebih jelas gitu. Nah, ketika kita ngomongin tentang startup, biasanya kan nggak ada data historical nih, nggak punya data-data masa lampau sebagai pembanding. Terus kita nggak punya kira-kira konsumen ini menginginkan apa dari produk kita, kan belum tahu dalam artian karena masih meraba-raba. Nah, setidaknya menggunakan top down, walaupun sulit dilakukan, digunakan untuk perusahaan kecil, kita akan tahu kira-kira data market seperti apa. Terus kira-kira kita mau melihat dengan adanya market data yang di pasar sana, kita akan mungkin sedikit lebih bisa melakukan estimasi penjualan, estimasi berapa konsumen yang akan membeli. Walaupun harus diingat, jangan terlalu optimis yang mengakibatkan tidak akurat. Optimis perlu, tapi jangan terlalu optimis yang mengabaikan dengan realita yang ada. Sehingga akan memudahkan kalau misalnya sudah tahu data di pasar itu seperti apa, dengan melakukan observasi dan memutuskan siapa benchmarking kita sebagai pembanding kita, setidaknya akan lebih mudah dalam membuat sebuah proyeksi menggunakan metode top down dibandingkan dengan bottom up gitu untuk sebuah startup. Oke, sampai di sini dulu untuk sebab kali ini. Kita lanjut ke sebab berikutnya. Terima kasih.